Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deletia Aprilianti dari kelas 01 SMJM 001 dengan nomor NIM 22 10 10 55 0022. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia pertemuan pertama yang berjudul Konsepsi Bahasa dan Fungsi Bahasa. Sampai dengan abad ke-21 ini, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemikirannya berdasarkan kaidah-kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam suatu sistem mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakaiannya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf fonemis bersifat manasuka atau kesepakatan pemakaiannya. Yang keempat, sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu fonemis, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain, seperti sistem lambang bahasa Jepang. Yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lainnya. Selanjutnya, pembahasan fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa dari pembahasan sebelumnya, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa, apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Yang A itu fungsi pernyataan ekspresi diri. Fungsi pertama ini menyatakan suatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud sebagai berikut. Yang pertama yaitu menarik perhatian orang lain, persuasif atau provokatif. Yang kedua, yaitu membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Yang ketiga, melatih diri menyampaikan suatu ide dengan baik. Yang keempat, menunjukkan keberanian atau confidence. Penyampaian ide, fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktivitas keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Yang B itu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Selanjutnya, yang C yaitu fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan yang baru. Selanjutnya, yang D yaitu fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh, fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Dan yang kedelapan, fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Yang A yaitu fungsi bahasa persatuan, adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yang B, fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia.
Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Yang pertama, fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, fungsi identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, fungsi pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Selanjutnya yang C. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi, berkebudayaan, dan ilmu teknologi. Selanjutnya, yang D, fungsi bahasa baku atau bahasa standar. Merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian, bersuara, dan berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.